Pemirsa, Pemprov DKI Jakarta memastikan akan menanggung seluruh biaya rumah sakit dan juga korban. Dan bagaimana penanganannya, bagaimana kondisi terkini saat ini. Saat ini sudah tersambung bersama kami dengan staf sus Gubernur DKI Jakarta, Ciko Hakim. Mas Ciko, selamat pagi Mas. Pagi. Baik Mas Ciko, sampai saat ini Mas, koordinasi Anda dengan teman-teman yang ada di lapangan, bagaimana kondisi para korban pagi ini Mas? Alhamdulillah mayoritas dari yang kemarin ditangani oleh tim medis di dua rumah sakit Cilincing maupun Koja, sebagian besar sudah bisa meninggalkan rumah sakit karena lukanya cukup bisa dilakukan melalui rawat jalan. Tapi ada beberapa yang tentunya tadi sudah disebutkan pada segmen paket-paket sebelumnya terkait dengan anak-anak yang memang alami luka cukup parah yang kemudian harus diambil tindakan, dan tentu sejak awal Bapak Gubernur Pramono Anung telah menyampaikan dan menginstruksikan secara tegas pada jajarannya, baik itu Dinas Kesehatan, baik itu Direktur Utama dari dua RSUD tersebut, dan juga Wali Kota, untuk kemudian betul-betul memberikan perhatian penuh terhadap kondisi anak-anak ini, dan penanganannya harus cepat dan tanpa ada jeda, dan tentunya tanpa orang tua harus memikirkan pembiayaan dan lain-lain. Dan kami sangat menyesalkan kejadian ini tentunya, namun harapan kami hal seperti ini tidak terjadi lagi. Oke, bicara soal biaya Mas Ciko, biaya apa saja nanti yang akan ditanggung seluruhnya oleh Pemprov Mas? Karena pasti tidak berhenti di rumah sakit saja kan? Nanti ada setelahnya Betul. pengobatannya. Pastinya. Jadi Bapak Gubernur Pramono Anung dalam statementnya pada pers ketika beliau mengunjungi salah satu rumah sakit tersebut telah menyampaikan bahwa biaya yang akan ditanggung adalah biaya secara paripurna, artinya sampai anak-anak itu betul-betul pulih, jadi rawat jalannya, pengobatannya, apapun itu, sampai tuntas, sampai selesai, dan ini sudah menjadi komitmen kami. Namun yang utama tentunya kita tetap harus menjaga wilayah-wilayah di mana anak-anak kita bersekolah sebagai tempat yang aman, dan alhamdulillah kemarin sesungguhnya pihak sekolah yang tentunya di bawah koordinasi dari Dinas Pendidikan telah melakukan SOP yang tepat ya, karena pagarnya tertutup. Jadi musibah seperti ini memang sulit, kalau memang harus kejadian ya terjadilah gitu. Tetapi tentu kami mengajak pihak-pihak lain yang berurusan dengan anak-anak kami di sekolah yang bukan dari pihak Pemprov DKI Jakarta untuk betul-betul meningkatkan profesionalisme dan juga hal-hal yang terkait prosedur yang tepat untuk kemudian bisa berurusan dengan anak-anak sekolah khususnya di bawah umur. Oke, Mas Ciko, sejauh ini Pemprov DKI Jakarta sudah melakukan pertemuan audiensi mungkin dengan orang tua atau dengan wali siswa yang jadi korban dalam tabrakan kali ini? Bapak Gubernur ketika berkunjung langsung berbincang dan bertemu dengan semua orang tua yang ada. Tentunya semua sedang mendampingi anak-anaknya, dan Bapak Gubernur telah berbicara pada mereka, dan kemudian juga pada siang harinya Bapak Wakil Gubernur juga mengunjungi, dan tentunya juga ada kesempatan untuk bisa berbicara dengan para orang tua. Dan ini telah dilakukan, dan tentunya pihak Dinas Pendidikan terus melakukan komunikasi, dan hari ini bukan hanya pada adik-adik yang menjadi korban maupun orang tua dari adik-adik tersebut, tetapi juga trauma healing untuk anak-anak lain yang memang ada di tempat kejadian, dan juga bagi orang tua. Yang ini yang dilakukan di sekolah hari ini kalau nggak salah ya, karena memang hari ini diputuskan untuk melakukan pembelajaran jarak jauh. Pendampingan psikologis seperti apa lagi Mas yang disiapkan dari Pemprov DKI Jakarta untuk para korban Ya luka ataupun tentunya anak-anak trauma yang ada di healing sana? yang dilakukan di sekolah. Yang kedua tentu apabila memang ada kebutuhan yang lebih dari beberapa siswa misalnya, kita akan terus melakukan pendampingan itu. Jadi kita tetap akan melakukan semua tanpa ada batasan terkait dengan ini. Jadi memang apalagi ini adalah SDN ya, sekolah dasar negeri, jadi bukan SMP atau SMA yang kita tahu anak-anak ini masih memang harus terus mendapat pendampingan, bahkan tidak adanya musibah ini, dan harapan kami tentu trauma-trauma ini bisa diatasi oleh orang tua ataupun melalui profesional yang memang disediakan oleh Pemprov DKI Jakarta.
Oke, itu dari sisi korban pemirsa. Sekarang saya mau tanya Mas Ciko, jadi hasil koordinasi dengan pihak kepolisian Mas, bagaimana dengan pertanggungjawaban supir Mas Ciko? Jadi begini, kalau setiap institusi ini kan punya ranahnya masing-masing ya. Institusi kami tentunya yang pertama adalah menciptakan ruang aman bagi anak-anak. Dan SOP ini terbukti telah dilakukan oleh sekolah maupun dinas pendidikan. Karena kita bisa melihat dari tayangan CCTV, rekaman di mana terjadinya insiden tersebut, sekolah dalam posisi pagar tertutup dan terkunci. Karena memang sudah waktunya anak-anak masuk ke sekolah. Yang kedua, untuk kami yang utama adalah bila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, seperti kemarin, tentunya fokus utamanya tetap adalah bagi kami untuk bagaimana menangani korban dan memberikan pelayanan yang komprehensif, paripurna terhadap korban, dan ini sudah juga kami lakukan. Nah, terkait bila ada pelanggaran hukum, hal-hal yang sifatnya kelalaian dan lain-lain, tentunya ini bagian dari pihak kepolisian dan kami menunggu saja. Yang pasti kami hanya mengingatkan pada semua pihak yang berurusan dengan kami, khususnya anak-anak kami di sekolah-sekolah kami, untuk kemudian lebih mengetatkan seleksi dari siapapun, khususnya driver kalau dalam hal ini, untuk kemudian diutamakan lah, dan harusnya memang tanpa ada terkecuali ya orang-orang yang memang profesional dalam bidangnya, karena ini bukan hal yang main-main. Kita bersyukur walaupun tentunya tetap prihatin di mana ada korban luka dan bahkan ada yang luka parah, tapi bersyukur tidak ada korban nyawa kali ini. Tapi kalau ini tidak menjadi perhatian dan tidak menjadi pengingat, tentunya ke depan akan terjadi lagi, dan harapan kami ini tidak terjadi lagi. Oke, mudah-mudahan nanti ada evaluasi ke depannya supaya ini jadi pelajaran dan tidak terulang lagi. Mas Ciko, terima kasih karena sudah bergabung bersama kami di Selamat Pagi Indonesia hari ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.